Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini dalam kajian harian Majelis Al-Hidayah, insyaallah saya akan menjelaskan beberapa hadis tentang rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama khalaqallahu khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitabnya itu terletak di sisinya yaitu di Arasy, sesungguhnya rahmatku itu lebih akan mengalahkan daripada murkaku. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 7404 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2751. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Ketika kita melihat hadis ini, di mana rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang murkanya, artinya ampunan Allah itu maha luas, maafnya Allah itu maha luas, maghfirahnya Allah itu maha luas. Sehebat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah, lebih besar maafnya Allah, karena rahmatnya Allah itu jauh lebih besar ketimbang murkanya. Andai kata Allah murka sebesar kapal, maka maafnya Allah itu, ampunannya Allah itu seluas lautan. Ketika kapal dan lautan tentu saja lebih kecil kapal yang berlayar ketimbang lautan yang dilayari, yang dilewati, yang dilalui oleh kapal itu. Artinya seberapa besar dosa kita, seberapa tinggi dosa kita, bagaimanapun dosa kita, apapun itu dosa kita, asalkan kita bertaubat kepada Allah, maafnya Allah itu, ampunnya Allah itu jauh lebih besar ketimbang dosa yang pernah kita lakukan. Sehebat apapun dosa kita, sedahsyat apapun dosa kita, ketika bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan memaafkannya, Allah pasti akan mengampuninya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dikisahkan atau diceritakan pula dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan pada satu waktu di mana di satu tempat atau di satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan, yaitu rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Lalu ketika dia berhasil menemukan bayinya itu, maka di antara tawanan itu si ibu itu memeluk dengan eratnya anaknya atau bayinya itu sendiri, lalu menyusuinya dengan begitu dahsyatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami,
Apa menurut kalian ibu ini akan tega atau melemparkan bayinya itu ke dalam bara api atau ke dalam kobaran api? Kami pun menjawab, tidak mungkin, demi Allah itu tidak mungkin. Nah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalam bara api itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5999 dan hadis riwayat Imam Muslim hadis nomor 2754. Melihat dari riwayat ini, melihat dari riwayat yang kedua ini, Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu menyayangi anaknya. Ini artinya sama seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Sehebat apapun, sedahsyat apapun dosa kita, baik dosa masa lalu atau dosa yang baru-baru kita lakukan atau dosa yang sedang kita lakukan, dengan catatan kita bertaubat kepada Allah, walaupun sebesar apapun itu dosanya di masa lalu, sekelam apapun di masa lalu kita, segelap apapun masa lalu kita, maka melihat dua hadis ini, Allah pasti mengampuni kita, Allah pasti memaafkan kita dengan catatan taubatan nasuha, karena rahmat Allah atau ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Cuman yang harus jadi catatan, ketika kita punya dosa besar, ketika kita bermaksiat besar, melanggar larangan Allah, melanggar yang Allah larang, dengan besarnya dosa kita itu, dengan catatan jangan pernah bangga atas dosa apa yang telah kita lakukan di masa lalu ataupun di masa kini. Jangan pernah kita menceritakan keaiban atau keburukan itu seolah-olah kita bangga atas dosa yang pernah kita lakukan. Maka kalau terjadinya demikian, walaupun rahmat Allah itu besar, ampunan Allah itu besar, dipastikan taubatnya tidak akan pernah Allah terima, karena seolah-olah kita bangga atas dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi bukan kita ucapkan masa lalu kita, bukan kita ceritakan ke banyak orang masa lalu kita. Curhatkanlah dosa kita, maksiat kita di masa lalu itu. Kepada siapa? Kepada yang lebih tepat. Siapa yang lebih tepat mendengarkan cerita kita? Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan penyesalan yang ada dalam hati, mengingat atas takutnya azab Allah, murkanya Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu tanamkan dalam hati dan dalam pikiran kita, agar kiranya menjadi renungan. Lalu apa dosa yang pernah kita lakukan itu? Dosa di masa lalu itu apakah menjadikan sebuah masalah dari sekarang? Demi Allah itu tidak masalah. Itu bukan masalah dengan catatan taubatan kita. Yang dijadikan masalah bukan dosa masa lalu, tetapi dosa saat ini sampai dosa ke depan, sampai wafat kita. Artinya masa lalu bukan jadi masalah, tetapi yang jadi masalah itu dari sekarang, dari saat ini sampai ke depan, sampai kita wafat. Sekelam apapun masa lalu kita, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Sebaik apapun masa lalu kita, tidak mungkin kembali ke masa lalu kita. Tetapi yang akan kita jalani, yang akan kita hadapi itu bukan masa lalu, tetapi dari sekarang ke depan sampai kita wafat. Alhasil, apa yang harus kita lakukan? Karena rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang murkanya, bertaubatlah, berbuat baiklah dari sekarang sampai azal menjemput kita, sampai malaikat Israel menjemput kita. Insya Allah, atas dasar dua hadis sahih tadi, karena rahmat Allah begitu besar ketimbang murkanya, berarti sebesar apapun dosa kita pasti akan Allah maafkan, dengan catatan menyesali tidak pernah kembali dan tidak pernah diomongkan, tidak pernah dicurhatkan kepada manusia
terlalu dicurhatkan kepada kebanyakan manusia atas maksiat, atas dosa yang pernah kita lakukan. Karena kalau kita ucapkan masa lalu kita obrolkan ke setiap orang, ke banyak orang, seolah-olah itu bangga yang akan membuat kita putus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kajian di pagi ini mungkin saya cukupkan sekian. Insya Allah hari besok dan hari seterusnya Allah mengizinkan saya memberikan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan banyak faedah dan manfaatnya. Dicukupkan sekian. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.